keamanan Slamet Ginting di kanal ini, bisa jadi salah satu skenario yang disiapkan adalah mengganti dulu Kapolri Listio Sigit oleh Pak Rudi Herianto selama beberapa waktu buat melakukan pembersihan sebelum kemudian tongkat komando diserahkan kepada Pak Rudi Darmoko di saat yang bersangkutan sudah siap secara kepangkatan. Dan menurut bisik-bisik politik, ini menurut bisik-bisik politik ya, kabarnya Komjen Rudi Herianto adalah perwira polisi yang dekat dengan Pak Budi Gunawan, mantan orang kuat di kepolisian yang merupakan orang dekat dari Ibu Mega. Pak Budi Gunawan yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik di Kabinet Pak Prabowo, dia adalah mantan ajudan dari Ibu Mega. Sempat cukup lama menjabat sebagai Kepala BIN, Kepala Badan Intelijen Nasional, dan pernah juga menjadi calon kuat Kapolri di masa-masa awal pemerintahan Presiden Jokowi. Sebetulnya Pak Rudi Herianto telah menjelang masa pensiun. Makanya mantan Kapolda Banten ini sekarang ditugaskan sebagai Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membuat pangkatnya dinaikkan menjadi Komjen. Ini adalah jabatan menjelang pensiun. Namun begitu, kalau memang dibutuhkan, Pak Rudi Herianto bisa saja ditarik kembali ke kepolisian buat menjadi Kapolri. Bagaimanapun juga, dia memang sudah bintang 3 dan memenuhi syarat buat langsung diangkat menjadi Kapolri. Sementara itu, Pak Rudi Herianto memegang komando Polri, Pak Rudi Darmoko bisa disiapkan buat naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal, menjadi bintang 3, sehingga dia kelak memenuhi syarat buat menjadi Kapolri berikutnya. Nah, yang menarik dari sosok Pak Rudi Darmoko, kabarnya dia ini adalah polisi cemerlang yang tersingkir di era kepemimpinan Kapolri Listio Sigit. Dan yang harus kita ketahui, Pak Rudi Darmoko adalah polisi yang cemerlang. Dia adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian di tahun 1993. Yang menjadi pertanyaan kemudian, mengapa orang secemerlang Pak Rudi Darmoko ini karirnya bisa terhambat? Perwira yang punya rekam jejak panjang di bidang sumber daya manusia ini, walaupun sudah mencapai posisi sebagai Wakil Kapolda Sulawesi Utara di tahun 2020, tapi di tahun 2021 dia sempat terlempar menjadi pengajar di Sekolah Pimpinan Lemdiklat Polri. Dari situ dia kemudian diangkat menjadi kepala dari Kasespim Lemdiklat. Baru di bulan Mei lalu, setelah 4 tahun di Sekolah Pimpinan Lemdiklat Polri, karir Pak Rudi Darmoko kembali ke jalur kepemimpinan teritorial. Di era pemerintahan Pak Prabowo, di bulan Mei tahun 2025 ini, dia diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Nah, setelah memahami semua latar belakang tersebut, pertanyaan kita sekarang, apakah skenario pergantian Kapolri ini bakal bisa benar-benar berjalan buat membersihkan kepolisian dari pengaruh Pak Listio Sigit dan Pak Jokowi? Apakah skenario ini bakal bisa benar-benar berjalan buat mengembalikan kepolisian ke sistem meritokrasi yang benar? Rasa-rasanya Presiden Prabowo nggak bakal semudah itu mengganti Kapolri. Apalagi orang ini kita tahu adalah titipan dari mantan Presiden Jokowi. Bisa jadi bakal terjadi perlawanan keras yang kita nggak tahu bentuknya dalam proses pergantian Kapolri kali ini. Tapi harapan kita tentunya, harapan rakyat pada umumnya, kita ingin dan mendukung Pak Prabowo buat membenahi kepolisian yang dirasa sudah kebablasan. Kita ingin mendukung Presiden Prabowo mengembalikan kepolisian pada marwahnya, yakni sebagai pengayom masyarakat. Polisi harus kembali tunduk pada hukum dan bukan tunduk pada